Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mila Sulastri, Indah, dan Ivan akan menjelaskan tentang materi cakupan dan metode ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu yang masyarakat menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang langka telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Alasan mempelajari ilmu ekonomi ada 4, yaitu mempelajari cara berpikir. Cara untuk mendekatkan ilmu ekonomi adalah mental, yaitu A. Biaya oportunitas, B. Marginalisme dan sunk cost, C. Biaya yang sudah dikeluarkan. Yang kedua, memahami masyarakat. Yang ketiga, memahami persoalan global. Yang keempat, menjadi pemilih yang kompeten. Cakupan ilmu ekonomi ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang meneliti dan kerja industri individual dan perilaku unit-unit pengambilan keputusan individual, yakni perusahaan bisnis dan rumah tangga. Ekonomi makro adalah cabang ilmu yang menelaah perilaku ekonomi secara keseluruhan, pendapatan, ketenagakerjaan, output, dan sebagainya pada skala nasional. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah unit individual berfokus pada harga produk, banyak tenaga kerja, dan pada suatu industri. Ekonomi makro adalah melihat secara menyeluruh, mempelajari tingkat harga secara keseluruhan, masalah ketenagakerjaan, masalah pengangguran. Metode ilmu ekonomi ada 2 jenis, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif adalah berusaha memahami perilaku dan operasi sistem ekonomi tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ilmu ekonomi normatif yaitu menganalisis hasil perilaku ekonomi, mengevaluasi, dan mungkin merumuskan arah tindakan. Ilmu ekonomi ada 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin meneruskan materi yang diteruskan oleh teman saya sebelumnya. Teori dan model. Model adalah pernyataan formal tentang suatu teori yang biasanya berupa pernyataan matematis tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel merupakan ukuran yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Model menyederhanakan dan mengabstrakkan realita. Model dan teori bisa diungkapkan dengan banyak cara. Metode yang paling umum adalah dengan kata-kata, menggambar grafik, dan dalam persamaan. 1. Efisiensi. Memproduksi apa yang diinginkan masyarakat dengan biaya sekecil mungkin. 2. Ekuitas. Keahlian. Tidak mungkin didefinisikan secara universal karena keadilan tersebut tergantung pada pandangan pengamat. 3. Pertumbuhan. Meningkatkan total output suatu perekonomian. 4. Stabilitas. Kondisi di mana output nasional dengan mantap, dengan inflasi rendah dan penggunaan sumber daya dengan tingkat penuh. Permasalahan ekonomi, kelangkaan, dan peluang. Setiap masyarakat memiliki suatu sistem atau proses untuk mentransformasikan apa yang disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya ke dalam bentuk yang bermanfaat dalam melakukan hal itu. Masyarakat harus memutuskan apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan kepada siapa produksi itu didistribusikan. Sumber daya utama yang harus dialokasikan adalah tanah, tenaga kerja, dan kapital. Produsen adalah pihak yang menggunakan sumber daya dan mentransformasikannya
menjadi produk-produk bermanfaat atau output. Modal adalah hal-hal yang sendirinya diproduksi dan kemudian digunakan dalam produksi barang dan jasa lain. Contoh, gedung, jembatan, jalan raya adalah bagian dari modal suatu negara. Faktor produksi adalah input untuk memproses produksi. 3 faktor ini terpenting yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Produksi adalah proses yang mentransformasikan sumber daya langka menjadi barang dan jasa yang bermanfaat. Contohnya, barang dan jasa yang diproduksi atau disediakan pemerintah adalah pertahanan nasional, pendidikan publik, perlindungan polisi, dan pemadam kebakaran. Input adalah segala hal yang diproduksi generasi sebelumnya yang bisa digunakan langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Output adalah produk yang bisa digunakan. A. Kelangkaan pilihan dan biaya otoritas. Satu orang saja ada di suatu pulau harus mengambil keputusan dasar yang sama seperti yang diambil oleh masyarakat yang kompleks. Ketika masyarakat terdiri atas lebih dari satu orang, pertanyaan tentang distribusi, kerjasama, dan spesialisasi timbul. Biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang kita korbankan atau abaikan ketika menetapkan pilihan atau keputusan. Dalam mengambil keputusan setiap hari, tidak ada salahnya kita meningkatkan biaya oportunitas, seperti memikirkan apa kita harus pergi ke suatu pesta atau tidak, dengan mempertimbangkan berapa lama waktu yang harus dihabiskan dan apa kegiatan lain yang mungkin nantinya kita bisa lakukan. Teori keunggulan yaitu spesialisasi dan perdagangan bebas akan menguntungkan semua pihak yang melakukan pertukaran. Bahkan bagi pihak yang mungkin secara absolut adalah produsen yang efisien. Keunggulan absolut adalah seorang produsen memiliki keunggulan absolut atau atas lain dalam produksi barang dan jasa jika ia bisa memproduksi produk itu dengan sumber daya yang lebih sedikit. Terima kasih. Izin melanjutkan pembacaan dari Ipan. Selanjutnya, keunggulan kooperatif. Keunggulan kooperatif yaitu seorang produsen memiliki keunggulan kooperatif dibandingkan yang lain jika ia memproduksi barang dan jasa itu dengan biaya oportunitas yang lebih rendah, meskipun suatu individu atau bangsa secara absolut lebih efisien dalam memproduksi suatu barang dibandingkan bangsa lain. Semua pihak akan mendapatkan keuntungan jika mereka berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana mereka memiliki keuntungan komparatif. Dengan perkembangan pengetahuan, spesialisasi mutlak diperlukan bagi semua jalur karir. Karena spesialisasi dalam barter membantu kita memahami fenomena perekonomian global saat ini. Batas kemungkinan produksi atau production possible adalah grafik yang memperlihatkan semua kombinasi barang dan jasa yang bisa diproduksi jika semua sumber daya masyarakat digunakan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan total output dalam suatu perekonomian ini terjadi ketika masyarakat menerima sumber daya baru atau ketika masyarakat belajar memproduksi lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang ada. Produktivitas yang membaik dapat disebabkan oleh modal tambahan atau munculnya penemuan dan penerapan teknik produksi yang baru. Pertumbuhan ekonomi muncul dari banyak sumber, diantaranya adalah akumulasi modal, kemajuan teknologi, barang modal diproduksi hanya dengan mengorbankan barang konsumen, sedangkan kemajuan teknologi berasal dari riset pengembangan,
yang menggunakan sumber daya. Selanjutnya B. Masalah ekonomi. 3 persyaratan dasar yang harus dihadapi seluruh sistem ekonomi yaitu: yang pertama, apa yang akan Anda produksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Yang ketiga, siapa yang mendapatkannya? Ketika suatu masyarakat terdiri dari iutan orana, masalah koordinasi dan karya sama menjadi banyak, tapi begitu pula halnya dengan produksi keuntungan. Keuntungan dalam perekonomian yang kompleks dan luas, spesialisasi bisa tak terbayangkan, di mana orang melakukan pekerjaan yang berbeda. Yang perbedaan dalam detail menyerupai lukisan seorang inspiration di atas halaman kosong. Selanjutnya C. Sistem ekonomi. Yang pertama, perekonomian komando adalah perekonomian di mana pemerintah terpusat baik secara langsung atau tak langsung menetapkan target output, pendapatan, dan harga. Yang kedua, perekonomian laissez-faire atau pasar bebas adalah perekonomian di mana individu secara independen mengerjakan kepentingan mereka sendiri tanpa arahan atau regulasi sentral apapun, dan akhirnya menentukan semua hasil ekonomi dasar. Lambang sentral tempat sistem laissez-faire menjawab pertanyaan ekonomi yaitu pasar. Pasar adalah lambang di mana pembeli penjual berinteraksi dan terlibat dalam pertukaran. Beberapa pasar melibatkan pertukaran tatap muka atau sederhana lainnya melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks, sering melalui jarak yang sangat jauh atau secara elektronik. Selanjutnya, kedaulatan konsumen atau consumer authority, yaitu gagasan bahwa konsumen pada akhirnya mengarahkan apa yang akan diproduksi dengan memilih apa yang akan dibeli dan apa yang tidak akan dibeli. Selanjutnya, usaha bebas atau free enterprise, yaitu kebebasan individu untuk memulai dan mengoperasikan bisnis swasta untuk mendapatkan laba. Yang ketiga, sistem campuran. Tidak ada perekonomian terencana yang murni dan tidak ada juga perekonomian laissez-faire yang murni. Semua perekonomian bersifat campuran. Perusahaan individual, pilihan independen, dan pasar bebas relatif atau eksis dalam perekonomian yang terencana secara terpusat dan ada keterlibatan signifikan pemerintah dalam perekonomian pasar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Indah, perwakilan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.